Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel Edi Purwanto Satria Naga. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang kompetensi atau kewenangan absolut dan relatif pengadilan agama dan mahkamah syariah. Jadi ini merupakan makalah yang pernah saya presentasikan di kelas dalam mata kuliah peradilan agama di Indonesia yang diampu oleh Dr. Muhammad Faisal, program studi hukum keluarga. Langsung saja ya, kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih mendalam tentang kewenangan absolut maupun relatif dari pengadilan agama dan mahkamah syariah, perlu kita ketahui bersama kondisi penduduk Indonesia. Jadi di sini Indonesia itu merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Hal ini sesuai dengan sensus BPS 2010 bahwa agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya seperti agama kepercayaan dan lain sebagainya. Jika dikalkulasi dalam bentuk persentase, maka pemeluk agama Islam itu mencapai 87,18% atau sama halnya dengan 207,2 juta jiwa. Nah, sedangkan agama Kristen itu sebesar 16,5 juta jiwa atau 6,96%. Dan agama pemeluk Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa atau setara dengan 2,91%. Kalau kita lihat diagramnya seperti inilah bentuknya. Memang pemeluk agama Islam itu mendominasi di Indonesia. Menyusul Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, dan agama lainnya. Mari kita bahas saja kembali ke topik, yakni definisi kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Nah, kalau kita berbicara tentang kompetensi absolutnya dan kompetensi relatifnya pengadilan, maka perlu kita memahami terlebih dahulu apa itu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi ini merupakan sebuah kewenangan dari sebuah lembaga. Lembaga dalam hal ini adalah yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah lembaga pengadilan agama. Nah, kompetensi absolut ini berupa pokok perkara. Contoh nyatanya seperti ini. Ketika ada kasus, ini berbicara tentang pokok perkara ya. Ketika ada kasus pencurian, masuk pengadilan mana? Atau pengadilan apa? Apakah pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha, dan lain sebagainya. Artinya di sini, kalau kita berbicara kompetensi absolut, maka sebenarnya pertanyaan untuk mendefinisikannya itu adalah perkara apa saja yang boleh atau yang menjadi wewenang dari pengadilan agama. Nah, itulah yang dimaksud dengan kompetensi absolut. Jadi berkenaan dengan pokok perkara. Perkara apa saja yang boleh ditangani oleh pengadilan agama, itulah yang disebut dengan kompetensi absolut pengadilan agama.
Sedangkan kompetensi relatif itu merupakan tingkatan selanjutnya dari kompetensi absolut. Setelah ketahuan perkara itu bisa diadili dan diperjuangkan keadilannya di pengadilan apa, maka wilayah selanjutnya adalah pengadilan wilayah mana. Semisal sudah ketahuan bahwa perkara perceraian, semisal perkaranya adalah perkara perceraian, dan perkara perceraian bagi yang beragama Islam itu merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama. Nah, selanjutnya adalah mencari kompetensi relatif. Nah, kompetensi relatifnya adalah pengadilan agama mana yang berhak mengadili dan memutus perkara atau persoalan tersebut. Itulah yang disebut dengan kompetensi relatif. Jadi pada intinya kompetensi relatif itu adalah mencakup atau substansinya adalah mencakup wilayah pengadilan, wilayah hukum dari pengadilan tersebut. Ya, sampai di sini jelas? Jadi kalau kompetensi absolut itu berkenaan dengan pokok perkaranya, sedangkan kompetensi relatif adalah berkenaan dengan wilayah pengadilan. Untuk mengetahui kompetensi absolut, maka kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Terutama kompetensi absolut itu dapat kita temui dalam ketentuan pasal 49 dan pasal 50. Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, nah ini ya pokok perkaranya, di bidang 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infak, 8. Sedekah, dan yang terbaru ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 3 ini, yaitu tentang ekonomi syariah. Ini sesuatu yang baru. Itulah perkara-perkara yang boleh ditangani atau menjadi ruang lingkup wilayahnya pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan mengadili hal tersebut. Nah, ini ada sesuatu yang unik dari kompetensi absolut pengadilan agama ini. Kita bahas satu saja ya, yaitu terkait dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini tidak langsung serta-merta menjadi ranah atau kompetensi absolut dari pengadilan agama. Awalnya sengketa ekonomi pada umumnya, baik itu ekonomi syariah maupun ekonomi umum konvensional, itu merupakan ruang lingkup wilayah kewenangan absolut dari pengadilan umum atau pengadilan negeri. Namun dengan semakin merebaknya perbankan-perbankan yang berbasis syariah atau lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, maka muncullah undang-undang yang terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah saya jelaskan tadi, disusul juga dengan Undang-Undang Perbankan Syariah, dan lumayan ada rentetan dari urutan-urutan undang-undang perundang-undangan tersebut. Mari kita bahas satu persatu bagaimana tentang kemutlakan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Oke, pertama yang muncul dalam pengadilan agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam undang-undang ini terkait dengan kewenangan absolut pengadilan agama itu tidak ada tentang ekonomi syariah. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi,
semua yang disebutkan tadi, perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, itu ada. Yang tidak ada dalam kewenangan absolut PA kecuali ekonomi syariah. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu tidak ada kewenangan PA tentang pokok perkara berupa ekonomi syariah. Nah, kita kembali lagi ya. Kemudian ada undang-undang selanjutnya, itu tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi dari 89, 2006 baru muncul tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Seperti inilah bentuknya. Pasalnya itu diterangkan dalam 49 dan pasal 50 yang menyatakan bahwa kewenangan absolut dari pengadilan agama itu bertambah tentang pokok perkara ekonomi syariah. Nah, terkait dengan kemutlakannya, jika di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sama sekali pengadilan agama tidak berwenang terhadap perkara ekonomi syariah, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu memberikan kewenangan terkait dengan ekonomi syariah terhadap pengadilan agama. Jadi dalam undang-undang ini pengadilan agama mempunyai kewenangan absolut atau berhak memeriksa, memutus dan mengadili perkara dalam bidang ekonomi syariah. Namun pada tahun 2008 seiring dengan semaraknya atau banyaknya perbankan-perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, muncullah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, dalam undang-undang ini pengadilan agama berwenang. Jadi disebutkan ya, pengadilan agama berwenang, peradilan umum berwenang, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas itu juga berwenang. Dalam artian pengadilan agama bukan satu-satunya yang berwenang untuk mengadili perkara atau sengketa ekonomi syariah. Nah, inilah bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terutama tertuang dalam pasal 55 ya. Itu esensinya adalah memberikan peluang juga selain kepada pengadilan agama, memberikan peluang juga kepada peradilan umum dan Basarnas untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Nah, itu di pasal 55 ayat poin A. Pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ini di sini aman saja karena ini masih pengadilan agama. Kemudian yang poin B adalah dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Sesuai dengan isi akad. Jadi ini ya, jika dalam perjanjian itu sudah menyepakati untuk tidak menyelesaikan di pengadilan agama ini sesuai dengan penjelasan yang ini, maka boleh melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian. Maka alternatifnya jika seperti ini, itu adalah yang muncul alternatif adalah pengadilan umum dalam hal ruang lingkup pengadilan. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang ini, pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Itu masih basic standar. Nah, namun yang terakhir ya, setelah membuka banyak peluang sengketa ekonomi syariah itu dilakukan di berbagai hal, masih bisa di peradilan umum juga atau di pengadilan umum, maka ada putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah itu dikembalikan lagi kewenangannya kepada
pengadilan agama. Jadi untuk saat ini beberapa pengadilan negeri atau pengadilan umum sudah menolak ketika akan ada pengajuan, gugatan, dan lain sebagainya terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Dikembalikan lagi kepada pengadilan agama berdasarkan dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, sekarang kita berbicara tentang kewenangan relatif pengadilan agama. Ketika kita sudah memahami perkara-perkara apa saja yang berhak diputuskan oleh pengadilan agama, maka kita melangkah kepada pemahaman selanjutnya, yaitu kewenangan relatif pengadilan agama. Pengadilan agama wilayah mana yang berhak mengadili perkara tersebut atau perkara-perkara yang diajukan tersebut. Nah, ini ada dua prinsip sebenarnya. Ternyata bukan dua ya, lumayan juga. Ada 5. Jadi prinsipnya yang pertama yaitu gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Jadi titik poinnya pertama, yang berhak melakukan pemeriksaan atau yang berwenang melakukan pemeriksaan itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Ya, semisal sengketa ekonomi syariah, ya di mana tergugat itu tinggal, disitulah wilayah hukumnya. Atau pengadilan di mana tempat tergugat, disitulah yang berhak mengadili atau mengajukan gugatannya itu kepada pengadilan di mana tergugat itu tinggal. Yang kedua, apabila tergugat lebih dari 1 orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Jelas ya? Jadi boleh memilih salah satunya dari tergugat. Yang ketiga, apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Jadi kalau memang sudah sangat-sangat berhalangan, tidak diketahui seperti apa penggugatnya, di mana dia tinggal, tergugatnya tergugat di mana dia tinggal, wilayahnya juga nggak jelas, maka boleh di wilayah hukum tempat tinggal penggugat. Yang keempat, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut. Nah, jadi yang disengketakan itulah bisa juga dijadikan sebagai wilayah daripada pengadilan wilayah mana yang berhak mengadili perkara tersebut. Yang kelima, apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. Buktinya begini, ketika sebelumnya telah melakukan perjanjian dan dalam perjanjian tersebut sudah tertulis bahwa ketika terjadi sengketa akan menyelesaikan di pengadilan agama mana semisal itu, maka yang diikuti boleh mengacu kepada surat tersebut. Semisal dalam surat perjanjian di pengadilan agama A, maka ya ke pengadilan agama A gitu. Itu ada pengecualian ya. Kecuali dalam hal cerai talak dan cerai gugat. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau termohon. Bersama ya. Jadi cerai talak itu diajukan oleh suami. Dan ini yang berhak mengadili adalah pengadilan agama di tempat
termohon atau istri. Ini sebenarnya adalah untuk melindungi kaum perempuan ya, karena ya secara hukum laki-laki dianggap lebih kuat dalam hal dalam hal ini adalah dalam hukum ya. Secara logika kan yang butuh perlindungan itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Kemudian yang kedua, suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau pemohon. Jadi ini kebalikannya dari yang pertama ya. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu apabila istri atau termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Jelas ya? Jadi pada dasarnya ketika suami mengajukan talak kepada istrinya, maka wilayah pengadilan agama yang berhak mengadili itu adalah wilayah hukum dari kediaman istri tersebut. Ini ketika istrinya pulang secara baik-baik, artinya minta izin kepada istrinya. Ketika istrinya kepada suaminya. Ketika si istri ini tidak mengajukan izin kepada suaminya, maka boleh si suami untuk mengajukan gugatan di wilayah suami tersebut. Kita lanjutkan ya. Apabila istri atau termohon bertempat atau berkediaman di luar negeri, maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon. Ini kalau di luar negeri ya, saya rasa sudah jelas. Apabila kedua-duanya, yaitu suami istri bertempat atau berkediaman di luar negeri, yang berhak adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau pengadilan agama Jakarta Pusat. Ini biasanya kan untuk pekerja-pekerja WNI yang di luar TKI. Sudah jelas saya rasa, kita lanjutkan. Ini terkait dengan perkara permohonan ya. Kalau yang ini adalah terkait dengan perkara yang melibatkan konflik. Artinya ada ada penggugat, ada tergugat. Ini perkara kontentius. Sedangkan ini adalah perkara volunter. Itu permohonan izin poligami diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Jadi berbeda ya dengan perkara talak. Untuk perihal dengan kediaman perihal dengan pengajuan poligami, itu yang berhak mengadili adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya berada di kediaman pemohon, karena nanti yang akan diperiksa yaitu berkenaan dengan pemohonnya. Permohonan kita berlanjut ke yang lain ya. Poligami sudah jelas. Sedangkan untuk permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan 19 tahun, ini untuk undang-undang sebelumnya sebenarnya. Kalau sekarang di undang-undang terbaru itu sama-sama saja antara laki-laki dan perempuan, sama saja, yaitu usianya batas minimal untuk bisa melakukan perkawinan itu adalah 19 tahun. Nah, dalam perkara ini diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Jadi kalau untuk dispensasi perkawinan itu diajukan di kediaman pemohon karena lebih bisa dipahami gitu. Secara logika yang akan diperiksa itu adalah yang mengajukan permohonan. Maka disitulah kenapa sangat rasional ketika yang berhak mengadili adalah pengadilan di kediaman pemohon. Itu dalam hal permohonan dispensasi perkawinan. Sama juga dengan pencegahan perkawinan,
Di sini dijelaskan bahwasanya yang berhak mengadili adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Kenapa? Supaya mempermudah untuk meng-cross check apakah syarat dan ketentuan rukun dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi. Karena catatan-catatan tersebut ada di tempat pelaksanaan perkawinan tersebut untuk mempermudah pemeriksaan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. Cukup jelas sebenarnya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita berbicara tentang pengadilan agama, maka kita jalan-jalan sebentar ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Maka di sana kita akan menemukan sesuatu yang berbeda yang disebut dengan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini merupakan lembaga peradilan yang khusus berada di Nangro Aceh Darussalam. Kita akan bahas terkait dengan kewenangan absolut dan juga relatif dari Mahkamah Syariah tersebut. Nah, kita lihat dari Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariah Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Dalam kanun ini ada 5 macam perbuatan, yaitu terkait dengan penyebaran paham aliran sesat dalam bidang akidah ini ya. Yang kedua, tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan syar'i, bidang ibadah. Yang ketiga, menyediakan fasilitas atau peluang kepada muslim yang tanpa uzur untuk tidak berpuasa. Yang keempat, makan dan atau. Jadi di sini kita bermain logika ya. Makan dan atau makan di tempat umum di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi kata dan atau ini itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam ilmu logika ya. Jadi di bahasa Indonesia juga ada ilmu logika, di matematika juga ada ilmu logika. Kata dan atau ini memiliki makna yang berbeda. Kalau kata dan, semisal A dan B, itu memiliki arti bahwa harus dua-duanya. Artinya A dan B itu harus ada. Ketika A saja yang ada, itu tidak masuk atau salah. Ketika B saja yang ada, itu juga tidak masuk. Jadi kalau ada kata dan, maka harus dua-duanya, yaitu A dan B harus ada semuanya. Berbeda ketika menggunakan atau. A atau B, maka salah satunya saja yang dibutuhkan. Ketika dua-duanya datang, itu malah salah. Nah, sampai di sini paham atau terlalu jelimet? Nah, kita bahas langsung masuk ke poin 4 ini. Makan dan atau makan di tempat umum di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi intinya begini. Jadi makan dan juga ini makan di mana saja ya, walaupun bukan di tempat umum, atau malah makan di tempat umum. Itu tidak diperbolehkan dalam kanun ini. Makan saja di rumah tidak boleh, atau makan di tempat umum juga tidak boleh. Itu ya. Yang kelima adalah tidak berbusana islami. Jadi terkait dengan kewenangan absolut ini sebenarnya adalah diatur melalui kanun-kanunnya. Jadi sesuatu yang tidak diatur dalam kanun ini merupakan sebuah peraturan daerah Aceh ya. Itu maka tidak bisa diproses di pengadilan Mahkamah Syariah. Ini ada beberapa kanun. Kalau kanun nomor 11 tahun 2020 itu sudah jelas seperti ini, sudah saya bacakan tadi. Bentuk-bentuknya seperti apa. Ada juga kanun-kanun yang lain, yaitu kanun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamar dan sejenisnya. Kemudian kanun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan maisir atau judi.
Yang ketiga adalah Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan berhalwat. Sebenarnya banyak sekali kanun-kanun yang yang diterapkan di pengadilan di mahkamah syariah ini. Namun tidak semuanya akan saya jelaskan karena waktunya ya tidak mencukupi untuk semuanya dibahas. Ini kita bahas saja di Kanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarima atau tindakan pidana yang menjadi wewenang mahkamah syariah mengadilinya. Perbuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, melakukan penggelapan zakat atau harta agama dan sebagainya, memasukkan surat Baitul Mal, putusan Baitul Mal, menyiapkan zakat secara tidak sah. Artinya kita menemukan suatu perbedaan yang signifikan antara pengadilan agama dengan mahkamah syariah. Kalau di pengadilan agama hanya terfokus kepada beberapa hal yang telah disebutkan, yakni terkait dengan perdata sebenarnya ya, terkait dengan hukum privat. Kalau pengadilan agama yang hanya ketambahan satu, yaitu terkait dengan sengketa ekonomi syariah, itulah yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan agama. Akan tetapi berbeda dengan kewenangan absolut dari mahkamah syariah, itu tidak hanya mencakup persoalan perdata, namun di sini juga mencakup persoalan hukum publik ya, atau dalam hal ini adalah hukum pidana. Ya, disitulah. Oke, sampai di sini saja dulu ke pembahasannya, yaitu terkait dengan kewenangan absolut dan relatif dari pengadilan agama dan mahkamah syariah. Mungkin ada beberapa titik kesimpulan yang ingin saya sampaikan, yaitu kewenangan absolut itu berkenaan dengan pokok perkara, sedangkan kewenangan relatif itu berkenaan dengan wilayah hukum. Ya, sudah jelas. Dan di sini ada perbedaan yang signifikan antara pengadilan agama dan juga mahkamah syariah. Kalau pengadilan agama itu kewenangan absolutnya ketika dilihat dari undang-undang yang menjelaskan itu berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perdata dari personalitas keislaman ditambah sengketa ekonomi syariah. Sedangkan mahkamah syariah itu ruang lingkupnya lebih luas, yaitu berkenaan juga dengan hal pidana. Baiklah, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit bisa membuat paham ya, walaupun sedikit dan tidak banyak. Dan saya harapkan ada orang-orang yang akan meluruskan jika ada sesuatu yang salah atau menambahi, mengklarifikasi dan sebagainya. Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama-sama. Saya akui saya kemampuannya terbatas dan masih banyak hal yang harus saya pelajari, dan semoga teman-teman bisa belajar sedikit saja, walaupun sedikit, dari apa yang telah saya sampaikan. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf atas juga segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.